seperti ini. Oh, barangnya dapat apa namanya, mungkin si kreditur bisa melihat langsung kayak gitu kan. Nah, ini kan untuk membentuk sebuah kepercayaan bahwa objek atau perjanjian itu ada dan pasti. Itu. Nah, di pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan bahwa objek yang akan diperdagangkan itu adalah hanya barang-barang yang diperdagangkan saja. Ya, saya sudah bilang. 99 KUH Perdata. Sifatnya kalau sistem. Jadi benda bergerak, tidak bergerak, benda berwujud, tidak berwujud, benda yang harus diperdagangkan. Itu yang bisa dijadikan objek perjanjian. Pasal 1333 mengatakan, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikitnya ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan dan dihitung. Jadi misal kayak gini, kalaupun misalkan ternyata barangnya masih belum ada semua, tapi dapat dihitung meskipun nanti di kemudian hari adanya, kayak gitu kan, itu barangnya harus ada dan barangnya itu dapat dihitung benar-benar ada, gitu kan. Jadi benar-benar harus ada dan dapat ditentukan kalau misalkan benar-benar dapat dihitung secara jelas. Itu syaratnya di pasal 1333. Nah, ini adalah objek tertentu atau objek yang pasti. Nah, kalau seandainya syarat ini tidak terpenuhi, jadi kalau misalkan syarat ini tidak terpenuhi atau objeknya tidak terpenuhi, nomor 3, artinya ternyata barangnya tidak ada gitu kan, hanya nipu gitu kan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Beda kan sama yang di atas. Kalau yang di atas tidak terpenuhinya subjek di dalam perjanjian, misalkan kata sepakat atau kecakapan, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Tapi kalau yang nomor gitu kan, nomor 3 dan 4, jika syaratnya itu adalah objek yang tidak terpenuhi, kayak gitu kan, maka perjanjiannya itu batal demi hukum. Itu salah satunya. Atau misalkan barangnya dilarang, objeknya itu ternyata jual beli narkoba, nggak boleh dong. Jual beli human trafficking, perjanjian barangnya ternyata bertentangan dengan undang-undang, ini nggak boleh, gitu kan. Maka dari itu perjanjian batal demi hukum. Yang keempat, yang terakhir, salah satunya perjanjian itu sama-sama objek, gitu kan. Kalau ini adalah suatu sebab yang halal, objeknya dari akibat yang dalam keadaan halal, bukan objeknya halal ya. Kalau objeknya halal, bagaimana dengan perjanjian jual beli, maaf ya, B2 gitu kan, babi. Nah, atau perjanjian jual beli misalkan makanan yang mungkin secara muslim itu nggak boleh diperjualbelikan. Ini enggak. Kalau di pasal 1320 ini bukan seperti itu. Jadi suatu sebab yang halal artinya objek yang akan diperjanjikan itu dari hal yang sifatnya halal. Misal perjanjian jual beli motor. Motor tuh dari mana? Kayak gitu kan? Apakah dari perjanjian jual beli dengan dealer? Kayak gitu kan? Ataukah memang ternyata berasal dari perampokan atau dari pembegalan? Nah, ini yang nggak diperbolehkan. Misalkan saya akan menjual motor ini, tapi ternyata motor ini dari suatu sebab yang tidak halal, diakibatkan dari hal-hal yang sifatnya perbuatan dilarang oleh undang-undang, yaitu merampok, mencuri, membegal, kan nggak boleh. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Maka kalau sempat itu terjadi kayak gitu kan, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum. Bu Santi, apa perbedaannya akhirnya dapat dibatalkan dengan batal demi hukum? Kalau perjanjian dapat dibatalkan yang sifatnya subjek tidak terpenuhi, kayak gitu kan, artinya adalah salah satu dari para pihak itu boleh membatalkannya. Jadi ada pembatalan, gitu kan, dari salah satu pihak, boleh dari debitur maupun krediturnya, yang merasa mungkin merasa dirugikan. Tapi kalau objeknya yang tidak terpenuhi disebut dengan batal demi hukum, maka konsekuensi atau artinya adalah perjanjian itu batal dengan sendirinya dan tidak menganggap pernah ada yang namanya perjanjian. Tapi dua-duanya ini tetap harus diajukan kepada pengadilan untuk bisa melakukan dapat dibatalkan atau pembatalan batal demi hukum, kayak gitu.
Nah, ini adalah syarat sahnya perjanjian, ada kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sampai di sini paham dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo? Paham Ibu. Paham. Ya. Ibu. Sekarang kita lihat. Ini kan, nah ini saya kasih, di sini sudah saya kasih ini ya. Saya kasih kesimpulan terkait mengenai apa namanya syarat. Nah, akibat hukum tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Jika syarat 1 dan syarat 2 disebut sebagai syarat subjektif, di mana jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan kepada hakim. Pembatalan tersebut dimintakan dalam tenggang waktu selama 5 tahun, supaya tidak ada luarsa, gitu kan. Nah, ini jika adalah syarat subjektif yang tidak terpenuhi. Jika syaratnya itu adalah 3 dan 4, disebut dengan syarat yang sifatnya objektif. Syarat ini tidak terpenuhinya perjanjian, kayak gitu kan, maka perjanjian ini batal demi hukum. Mungkin bisa ditambahkan ya tulisannya, batal demi hukum, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada. Ya sudah, dianggap tidak pernah ada. Gitu. Ada orang yang tidak perlu melakukan ke pengadilan, ya sudah cukup cukup apa namanya? Apa namanya? Objeknya aja nggak jelas, ya sudah, batal aja dengan sendirinya. Nggak ada perjanjian lagi. Itu juga ada seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi. Namun apabila para pihak tidak mengajukan keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Ini ya, teman-teman. Bu Santi, kalau misalkan ternyata orang yang merasa terpaksa menandatangani perjanjian, dia ngomong ke orang-orang bahwa dia itu terpaksa melakukan perjanjian itu. Tapi dia tidak melakukan pembatalan kepada hakim atau tidak mengajukan adanya ingin dibatalkan, gitu kan. Ya di sini meskipun artinya karena tidak ada pembatalan kayak gitu kan, maka perjanjian itu tetap berlaku dan dianggap sah, karena memang meski hanya ngomong-ngomong aja gitu kan, hanya ngomong-ngomong aja, sedangkan tindakannya tidak dilakukan. Tindakannya itu misalkan melakukan pembatalan kepada hakim gitu. Sedangkan perjanjian batal demi ketiga dan tidak terpenuhi dengan batal demi hukum, maka misalkan tidak perlu mengajukan ke mana, ke pengadilan negeri atau pengadilan niaga, ya itu batal dengan sendirinya gitu. Tapi kalau itu adalah syarat yang sifatnya subjektif, dia harus melakukan pengajuan pembatalan dulu kepada pengadilan gitu. Kalau tidak diajukan, ya dianggap dua-duanya menyepakati atau dua-duanya menghendaki perjanjian itu, maka tetap dianggap sah perjanjian itu. Meskipun misalkan perjanjian itu misalkan saya woro-woro kepada orang-orang, sebetulnya saya nggak mau karena saya merasa tertekan, kayak gitu kan. Hanya woro-woro saja kepada teman-teman, ya tidak ada pembatalan, ya dianggap tetap sah gitu. Apa namanya, tidak tidak ada tindakan apa-apa, ya dianggap sah. Nah, ini ada kesimpulan terkait mengenai uh, uh, syarat sahnya perjanjian. Oke. Nah, karena saya harus mengajar kelas D setelah ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Sesuai yang saya bilang di contoh kita buat Bu. Nah, kalau semisal seorang pedagang atau penjual beli dikarenakan bayarnya terlambat atau tertunda, tapi tidak ada surat pernyataan apapun atas dikenainya, itu bagaimana? Kan masalah pedagang, berapa besar panjir ongkos perkara gitu kan, akhirnya kan itu memakan waktu, biaya, dan rugi.
kemarin saya sudah bilang ya, saya terangkan bahwa ada salah satu kreditur yang dirasa bahwa sangat dirugikan oleh dirinya, tapi dirugikannya itu bukan hanya sekedar materi, tapi sifatnya imaterial, kayak gitu kan. Uangnya nggak seberapa atau barangnya nggak seberapa, tapi ingin memberikan efek jerak kepada orang, kepada debitur ini. Akhirnya dia ajukan gugatan ke pengadilan yang dimana ternyata panjar ongkos perkarnya lebih banyak dibandingkan dengan pengganti kerugian yang diderita oleh si korban. Kayak gitu, itu ada kasusnya seperti itu. Jadi kalau untuk efek jerah mungkin nggak masalah, kayak gitu kan. Tapi kalau untuk kalau kalau tidak sebanding antara kerugian yang diderita oleh si pedagang dengan panjar ongkos perkara, mendingan nggak usah. Pakai dulu aja alternatif dispute resolution, misalkan negosiasi atau misalkan apa namanya, somasi kepada pihak-pihak yang memang ada kaitannya dengan pedagang, entah itu ahli warisnya atau siapa. Kayak gitu. Itu sih menurut saya lebih aman, lebih damai kayak gitu. Atau hartanya dulu bisa dijaminkan untuk dijadikan sebagai apa ya, jaminan apa untuk memberikan pembayaran kepada si kreditur. Itu sih Elsa. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, hari ini saya cukupkan sekian dulu ya, karena saya harus ngajar kelas D. Mungkin bisa dibuka dulu apa namanya videonya, karena saya mau absen. Saya fotokan, kayak gitu kan. Yang nantinya saya akan share. Ayo, ada yang baru bangun tidur. Ada yang, ayo dikerudung dulu. Ada yang belum pakai kerudungan. Saya screenshot dulu. Zidan, mohon rambutnya dikondisikan, boleh? Bari, perdata B berapa nih? 17.05 2024. Oke. Sudah ada 32 yang hadir pada hari ini, dengan saya 33, nanti kalian absen. Jadi tetap kalian absen juga. Kalian sudah absen ya di minggu kemarin. Mungkin tinggal saya kembalikan siapa saja, saya akan cocokkan siapa saja yang hadir hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk penggantinya, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.